Podcast Network Asia. Sukses itu relatif. Jangan jadikan standar kesuksesan orang lain sebagai tujuan yang harus kamu capai dalam hidup. Kamu berhak menentukan standar suksesmu sendiri. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana punya pandangan soal sukses yang lebih membumi. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Alain de Botton yang berjudul A Kinder, Gentle Philosophy of Success dan diolah dari berbagai sumber. Apakah kamu merasa kalau sukses atau gagalnya hidup yang kamu jalani semua ditentukan oleh dirimu sendiri? Di satu sisi, perspektif ini akan mendorong kita untuk bekerja keras, berkomitmen, dan berjuang keras untuk mencapainya. Namun di sisi lain, bagaimana kalau kita gagal? Apakah kita dianggap sebagai seorang pecundang? Ketika seseorang terlalu personal dalam menilai kesuksesan dan kegagalan hidup, hal ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Kita jadi mudah cemas atas taraf hidup yang sudah kita capai saat ini. Apalagi ketika ada orang yang seumuran tapi hidupnya jauh lebih sukses. Hal ini bisa saja membuat kita jadi minder atau menganggap kalau diri kita tidak cukup baik. Inilah yang perlu kita sadari. Kita tidak perlu menggunakan standar kesuksesan di masyarakat sebagai tujuan yang harus kita raih. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Apakah kamu pernah merasakan krisis saat membangun karir atau bisnis? Saat di mana harapan dan kenyataan terlihat sangat berbeda. Mungkin kegundahan ini berasal dari sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan di masyarakat. Sekarang lagi sibuk apa? Tergantung dari apa jawaban kamu, entah seseorang akan antusias untuk ngobrol lebih lanjut atau malah turn off. Kenapa begitu? Karena mayoritas orang seringkali mengaitkan waktu yang bersedia mereka alokasikan berdasarkan dengan siapa mereka bicara. Inilah yang membuat kita secara tidak sadar mendorong untuk punya jabatan yang tinggi atau punya bisnis yang besar. Ada alasan lain yang menarik. Kenapa kita seringkali cemas dengan karir yang kita miliki sekarang? Mungkin ada kaitannya dengan persepsi masyarakat. Kalau di masa sekarang, siapapun bisa jadi apapun. Dengan semangat kesetaraan, setiap orang menjadi tuan bagi masa depannya dan dia bisa menjadi apapun yang diinginkan. Namun di tengah semua manfaat dari ide tersebut, di sisi lain hal ini juga mendorong adanya rasa cemburu di masyarakat. Kita mulai cemburu atau cemas ketika karir kita lebih buruk daripada orang lain. Nggak percaya? Coba bayangkan reuni sekolah. Kamu bertemu lagi dengan teman lama setelah 10 atau 15 tahun kemudian. Tentunya setiap orang punya hidup yang berbeda. Ada yang jabatannya tinggi, ada juga yang bisnisnya mencapai puluhan miliar per bulan. Namun di sisi lain, pasti ada juga orang yang hidupnya seperti kebanyakan orang. Karirnya di situ-situ aja, hidupnya juga sederhana. Perbedaan ini tentunya menimbulkan keresahan dan mungkin saja kecemburuan bagi beberapa orang yang secara materi lebih sedikit daripada temannya yang lain. Ada pandangan yang menarik. Apakah kamu merasa kalau setiap orang harus dinilai berdasarkan kontribusinya? Tentu saja mayoritas orang setuju. Ide ini seringkali dikenal sebagai meritocratic society. Jadi kita percaya kalau orang yang berada di atas memiliki jasa paling besar, bekerja paling keras, dan sebagainya. Setiap orang dinilai bukan berdasarkan garis keturunannya, tapi berdasarkan jasa dan juga kontribusinya. Tentu saja ide ini sungguh indah. Namun di sisi lain, apakah orang yang secara finansialnya lemah merupakan orang yang kontribusinya rendah pada masyarakat? Jika benar begitu, maka kegagalan akan terasa semakin menyakitkan. Pola pikir masyarakat soal kesuksesan dan kekayaan memang berubah sepanjang masa. Misalnya pada masa abad pertengahan di Inggris, ketika kamu bertemu orang yang miskin, kamu akan mengatakan orang itu tidak beruntung. Namun di era sekarang, khususnya di Amerika Serikat, ketika kamu melihat orang yang berada di paling bawah dalam masyarakat, maka mungkin saja kamu mengatakan kalau mereka adalah pecundang. Ada perbedaan besar antara kurang beruntung dan pecundang.
Di era sekarang, ketika kita berada dalam kemiskinan, kita dianggap kurang berusaha, kurang bekerja keras, dan sebagainya. Masyarakat saat ini menganggap kalau setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Kamu juga menemukan hal yang sama ketika kamu datang ke toko buku. Ketika kamu datang ke bagian pengembangan diri, mungkin kamu akan menemukan dua topik yang bertolak belakang. Di satu sisi, topiknya membahas kalau kamu bisa menjadi apapun yang kamu inginkan. Namun di sisi lain, topik yang dibahas bagaimana menangani kepercayaan diri yang rendah atau bagaimana agar tidak selalu menyalahkan diri sendiri. Inilah yang mendorong peningkatan kecemasan yang kita rasakan atas karir yang kita jalani dan juga status kita di dunia. Bahkan dalam kasus yang ekstrim, hal ini bisa mendorong tingkat bunuh diri di wilayah tersebut. Bagaimana cara menciptakan masyarakat yang lebih baik? Mungkin bisa dimulai dengan tidak memandang seseorang dari kartu namanya, dari jabatannya, atau dari skala bisnis usahanya. Semua hal ini bukanlah parameter untuk mengukur nilai seseorang yang sesungguhnya. Poin lain yang penting adalah definisi soal sukses. Jika kita mengimajinasikan orang yang sukses, mungkin yang ada di benak kita adalah orang yang punya banyak uang atau seseorang yang terkenal dalam bidang tertentu. Namun semakin kita dewasa, biasanya kita melihat sukses dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin sederhananya kita menyadari keterbatasan diri kalau kita tidak bisa sukses dalam semua hal. Ketika kita mendapatkan satu hal, maka ada sesuatu yang kita korbankan untuk mencapai hal tersebut. Misalnya kamu mengejar karir dan jabatan yang tinggi saat usia muda. Tentunya ada yang harus kamu korbankan. Waktu dengan orang yang dicintai, waktu untuk diri sendiri, dan sebagainya. Mungkin kamu juga akhirnya sadar kalau definisi soal sukses yang kamu miliki seringkali bukan berasal dari dirimu sendiri, tapi dari lingkungan sekitar, entah dari harapan orang tua, media, influencer di media sosial, dan sebagainya. Ingat, pada akhirnya hidupmu milikmu sendiri. Kamu berhak menentukan sukses seperti apa yang kamu inginkan. Mungkin sukses bagi kamu artinya bisa pulang kerja on time, punya waktu bersama keluarga, punya waktu untuk olahraga, bersantai, dan sebagainya. Jika memang itu yang kamu inginkan, ya tidak masalah. Jangan jadikan standar hidup orang lain sebagai tujuan yang harus kamu capai dalam hidup. Kamu berhak menentukan sukses menurut kamu sendiri. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, jangan melihat seseorang dari statusnya. Kita seringkali menilai seseorang dari jawaban atas pertanyaan yang sederhana. Sekarang lagi sibuk apa? Pertanyaan ini menjadi dasar yang menentukan apakah kita perlu meluangkan waktu untuk orang ini atau tidak. Namun perlu dipahami, semua hal ini bukanlah parameter untuk mengukur nilai seseorang yang sesungguhnya. Kedua, jangan terlalu personal dalam melihat sukses. Setiap orang tentu perlu bekerja keras untuk mencapai tujuan besar dalam hidupnya. Namun ketika bicara soal hasil akhir, soal sukses atau gagal, tidak selamanya berada dalam kendali seseorang. Butuh kebijaksanaan untuk melihat hal ini dengan lebih jernih. Ketiga, sukses ala dirimu sendiri. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Kamu berhak menentukan sukses seperti apa yang kamu inginkan. Mungkin sukses bagi kamu artinya bisa pulang kerja on time, punya waktu bersama keluarga, punya waktu untuk olahraga, bersantai, dan sebagainya. Jika memang itu yang kamu inginkan, ya tidak masalah. Jangan jadikan standar hidup orang lain sebagai tujuan yang harus kamu capai dalam hidup. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Hai kamu, para pendengar Sikutu Buku yang selalu haus akan pengetahuan. Salam kenal dari podcast Stoikas ID dengan aku, Sita Putri. Dalam podcast Stoikas ID, aku ngobrolin tentang filsafat stoikisme. Tapi tenang aja, pembahasannya ringan kok, karena berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga filsafat stoikisme sangat bermanfaat untuk kamu terapkan dalam mengatasi kegalauan dan kekhawatiran dalam hidup. Aku tunggu kamu di podcast Stoikas ID ya. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan,
atau siapapun dan apapun.